Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minggu ini kita masuk di pertemuan 4, yaitu percabangan. Dimana kemarin di video saya sebelumnya sudah saya bahas sedikit ya. Bahkan langsung saya kasih contoh soal. Namun yang ingin saya bahas pada video kali ini adalah kita akan kupas tuntas atau akan bahas terkait dengan tugas 1 yang ada di pertemuan 4. Nah, ya. Jadi silahkan kalian untuk kerjakan dulu ya tugas satunya, walaupun nanti ini di video ini sudah saya bahas ya, tapi tidak masalah. Jadi meniru atau mengikuti panduan dari saya di tugas satu ini, gimana cara menyelesaikan tugas satu ini. Nah, itu bukan mengurangi intensitas belajar kalian, bahkan justru kalian akan mantengin tuh gimana sih cara penyelesaian dari tugas ini gitu ya. Ini sudah ada ketentuannya. Tugas 1, PT Dingin Damai ya, memberi gaji pokok pada karyawan kontraknya sebesar 300.000 per bulan dengan memperoleh tunjangan sebagai berikut. Nah, ada tunjangan jabatannya ya. Ada golongan 1, 2, 3. Persentasenya ada 5, 10, 15%. Kemudian ada tunjangan pendidikan juga ya, lumayan. Kemudian ada honor lembur. Oh ya, ada honor lemburnya juga di tugas 1 ini. Jadi gimana cara penyelesaiannya, terus yang diinginkan seperti apa sih tampilannya, kita coba lihat dulu di slide berikutnya. Ini tampilannya, pengennya kayak gini. Jadi nama karyawan di input, golongannya dipilih, pendidikannya apa dia, kemudian jumlah jam kerjanya. Terus layar keluarnya seperti ini. Oke, kita coba kerjakan ini ya. Sebelum lanjut mungkin bisa di subscribe dulu, di like, kemudian di komen, kasih komentar terbaik kalian. Kemudian jangan lupa di share ke teman-temannya biar teman-temannya ikut belajar ya. Oke, lanjut ya. Di tugas 1 kita langsung buka ya. Ini sudah saya buka dan masih ada pertemuan kemarin ya. Ini latihan pertemuan 4 sudah ada ya. Kemudian nih saya close aja dulu 2 ya. Kita coba file new. Nah, file new, terus kita simpan. Jangan lupa nyimpannya dengan nama tugas 1 pertemuan 4.py ya. py. Oke. Lanjut. Tampilan yang diinginkan adalah seperti mana tadi ya. Seperti ini. Oke, berarti kita print dulu di sini. Nih, kalau saya itu melihat ya udah tampilannya dulu aja, tampilannya mau gimana, mau seperti ini, ya udah kita kerjakan mulai dari tampilan dulu ya teman-teman. Jadi kita patokannya tampilannya, outputnya seperti apa, outputnya yang diinginkan. Terus kita masukkan ya, program hitung gaji karyawan. Ini tadi ada PT nya ya, backslash n, sorry caps lock, backslash n, PT nya tadi apa nama PT nya ya, PT Dingin Damai. Oke, PT Dingin Damai. Oke. Wah, biasalah ya kita kasih hiasan. Print. Oke. Terus nama karyawan. Oke, kita masukkan namanya ya. Input nama karyawan.
masuknya golongan jabatan, gol aja ya, input golongan jabatan, lanjut pendidikan, sama dengan input pendidikan. Nggak usah pendidikan ya, apa ya, PDD lah, pendidikan ya. Panjangan nanti variabelnya saya nggak suka yang panjang-panjang, suka yang pendek-pendek saja. Jam kerja berarti jaker, jamker seperti ini ya. Kalau saya pakai dua apa namanya, dua suku kata. Jam kerja biasanya saya seperti ini, jam yang pertama hurufnya kecil, kerjanya kaknya hurufnya besar biar mudah mengingat. Input jumlah jam kerja. Oke. Lalu kita lihat ketentuannya di sini ya. Mana tadi ketentuannya? Nah, ini. Oke, ini masuknya jam kerja, ini jam kerja sehari. Ini untuk gaji harian sepertinya ya. Oke, ini untuk gaji harian kayaknya, masa 300.000 ya gajinya sehari, sebulan kan kecil banget ya. Ini untuk gaji harian sepertinya. Jadi jam kerjanya kalau sehari lebih dari 8 jam nanti akan ada uang lembur ya, seperti itu. Tapi tidak ada keterangan di sini pembulatan atau apa ya. Misalkan 8,5 jam berapa hitungannya, berarti normal ya, dihitung aja pokoknya lebih dari 8 jam dihitung dikalikan 3.500. Tetap patokannya seperti itu karena di sini nggak ada ketentuan lain. Kemudian ini sebaiknya kita kasih pilihan ya di sini, golongan jabatan ada 1, 2, 3 di sini pilihannya ya. Ada pilihan 1 atau 2 atau 3. Nah, terus di pendidikan ada SMA, D1, D3 atau S1 ya. Oke, seperti itu ya pilihannya. Kemudian sudah ya, langsung kita ke outputnya. Input udah, terus outputnya adalah layar keluaran karyawan yang bernama. Oke, berarti ini kita kasih lagi batasannya ya. Kita copy aja lah biar cepet. Kita tinggal tambahin \n biar agak jauh. Oke, lanjut print karyawan yang bernama. Nah, ini kita panggil nama karyawannya ya, yang kita input string nama, honor yang diterima. Print honor yang
diterima. Honor yang diterima. Oke, honor yang diterima. Lanjut. Di sini kita print lagi. Tunjangan jabatan. Tunjangan pendidikan. Terus di sini ada honor lembur. Oke, terus ada total gaji bawahnya ya. Kita copy lagi itu, terus kita di bawahnya sini kita print lagi total gaji. Oke, seperti ini ya. Ini baru output nih. Ini outputnya udah. Di proses inputnya udah di sini tek ya kan, input. Ini output. Output. Oke, sekarang sebelum masuk ke sini kita berikan proses di sini ya. Kita berikan proses di sini, proses perhitungan gajinya seperti apa. Jadi ditentukan dari golongannya ya kan. Yang pertama dia golongannya berapa. Terus sebaiknya kita buat juga untuk ini tadi kan ada ya gaji pokoknya udah ya. Gaji pokoknya udah dideklarasiin di sini sebesar 300.000. Berarti di sini kita berikan gapok sama dengan 300.000. Nah, kalau udah berarti kita hitung nih golongannya ya. Kita berikan if goal ya kan, goal yang diinput di sini nanti dipanggil di sini, yang diinput di golongan sini kita panggil ke sini. If goal sama dengan 1. Nah, jika golongannya 1 seperti apa kondisinya, maka tunjangannya adalah sekian persen dari gaji. Sekian persen dari gaji. Oke, berarti golongannya 1, maka dia tunjangannya adalah 5% ya. 5 maka tunjangan golongan sama dengan 5%, 5/100 atau boleh 0,5 ya kan, 5% ya, 0,5 0,5/100, 0,05 ya. Yang gini aja lah biar gampang ya, 5/100 bintang gapok. Nah, kemudian elif ini kita mundurin ya. Elif goal sama dengan 2, maka tun goal sama dengan 10/100 bintang gapok. Lalu elif
goal sama dengan 3, maka ya, tune goal sama dengan 15/100 bintang kapok. Nah, kita kasih satu lagi ya, else. Ini biar apa? Biar tidak terdeteksi ya. Tune goalnya sama dengan 0. Jadi kalau dia pilihan 1, 2, 3 bisa dihitung kapoknya, kalau enggak ya 0 tune goalnya ya. Oke, kenapa beda? Nah, ini saya jelaskan di sini, kemarin belum sempat saya singgung ya. Kalau di dalam if itu sama dengan ya, karena operatornya adalah operator boolean ya. Jadi ada operator, kan kemarin ada operator aritmatika dan lain sebagainya ya, ada. Nah, ini di sini operator atau kondisinya itu booleannya itu ya ada lebih besar atau sama dengan dan lain sebagainya ya. Jadi hasilnya adalah true or false. Nah, di sini makanya sama dengan beda sama di sini itu sama dengan cuma satu kali karena dia memberikan nilai. Jadi tune goal ini diberikan nilai atas perhitungan yang di belakangnya, ini rumus di belakangnya. Oke, lanjut. Selanjutnya kita ada if lagi. If-nya itu tentang tunjangan pendidikan. Nah, berarti di sini if PDD ya tadi ya, saya inputnya PDD sama dengan. Nah, di sini saya pakai dua kondisi besar dan kecil, penulisan huruf besar dan penulisan huruf kecil. Jadi di sini misalkan PDD-nya SMA or PDD-nya sama dengan SMA. Ini nanti hasilnya sama ya harusnya. Tun jangan pendidikan, tun PDD dah, karena di atasnya pendidikannya disingkat PDD, sama dengan 2,5% dari 300.000, berarti 2,5/100 bintang gapok ya. Elif PDD sama dengan yang berikutnya adalah D1 or PDD sama dengan D1, maka tun PDD sama dengan 5/100 bintang kapok. Lanjut, Elif PDD sama dengan D3 or PDD sama dengan D3, maka tun PDD sama dengan 20/100 bintang gapok. Yang terakhir, Elif PDD sama dengan S1 atau PDD sama dengan saya sukanya rapi ya, ini ya sedikit kita benerin. S1 titik 2 tun PDD sama dengan 30%, berarti 30/100 bintang gapok. Oke, sama kayak tunjangan golongan, berarti di sini saya kasih else satu lagi untuk mendeskripsikan bahwa si tun PDD ini tidak terdeteksi alias 0 kalau di luar yang pilihan yang 4 itu. Oke, lanjut. Proses berikutnya adalah perhitungan lembur ya. Lemburnya itu 8 jam, berarti kita lihat inputannya di sini jam ker ya, jam ker selisih jam atau selisih jam ker
sama dengan jumper min 8. Nah, seperti ini dulu, kita harus cari selisihnya dulu ya. Jumper min 8. Nah, terus baru di sini kita kasih if sel jumper lebih besar daripada 0 ya. Karena kan ada yang lembur, kalau yang lembur ya pas 8, enggak lembur ya pas 8 jam, kalau lembur berarti lebih dari 8 jam. Sel jumper lebih besar dari 0, maka nah, di sini maka bonus lembur ya, upah lemburnya sama dengan sel jumper dikalikan 3.500 kan, else upah lembur sama dengan 0. Oke, nah baru kita hitung total gajinya. Tot gaji sama dengan gapok ya kan, ditambahkan tun golongan, ditambahkan tun pendidikan, ditambahkan honor lembur atau upah lembur ya. Nah, oke, kalau udah kita tinggal masukkan ke sini. Honor yang diterima tunjangan jabatan sama dengan kita panggil si tunjangan jabatannya. Tunjangan jabatannya itu tadi tun golongan ya. Nah, sini kita panggil juga apa? Tun PDD. Nah, di sini juga ada honor lemburnya, upah lembur. Nah, seperti ini. Terus di sini kita masukkan total tot gaji. Nah, oke. Nah, gitu ya, kurang lebih seperti ini untuk codingannya. Jadi input dulu, selesaiin input tadi ya, langkah pertama selesaiin inputannya dulu seperti apa tampilan untuk input. Kemudian di sini integer ya. Nah, hampir kelupaan kan karena dihitung dia. Integer input. Oke, di sini integer input udah selesai. Nah. Oke, kita coba. Kalau nggak dicoba nggak tahu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Error. Oh enggak. Oke, nama karyawan kita masukkan Fuad Nur Hasan. Jabatan 3 lah ya. Pendidikan S1. Jumlah jam kerja 10. Nah, ya, jumlah jam kerjanya 10 berarti kurangi 8, 2 kali 3,5 7.000, betul. Ini ada 45.000, 90.000, total gajinya 442.000 rupiah. Nah, nggak percaya hitung aja sendiri ya. Oke itu ya, jadi sangat mudah ya, tinggal dilihat dulu soalnya seperti apa, ketentuannya seperti apa, baru disusun dari output keinginannya seperti apa, kemudian input output keinginannya seperti apa dari si pemberi soal, kemudian lakukan proses inputan, keluaran, terus prosesnya dilakukan, baru dipanggil. Enak ya, mudah untuk dipahami, mudah untuk dicermati. Oke, terima kasih. Sekian dari video kupas tuntas tugas 1 pertemuan 4, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Jangan lupa klik
subscribe dan padamkan tombol lonceng agar tidak tertinggal video saya selanjutnya. Kemudian untuk di video selanjutnya saya akan bahas juga untuk tugas pertemuan 5. Oke, see you next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.